Arti hubungan internasional. Hubungan internasional adalah kerjasama antara negara, kelompok, atau individu dari negara yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama, seperti menyelesaikan masalah global dan menjaga perdamaian dunia. Faktor penyebab hubungan internasional. Yang faktor internalnya terjadi karena kekhawatiran terhadap kelangsungan hidup negara, ketidakmerataan sumber daya alam atau SDA, keinginan mewujudkan kepentingan nasional. Sedangkan faktor eksternal, ketergantungan antar negara, kebutuhan komunikasi antar negara, keinginan membentuk tatanan dunia baru. Pentingnya hubungan internasional. Yang pertama, mewujudkan kepentingan nasional terutama di bidang politik dan luar negeri. Menjalin persahabatan demi ketertiban, keamanan, dan perdamaian. Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Mewujudkan kehidupan damai dan adil antar bangsa. Mencegah serta menyelesaikan konflik. Mendorong penyelesaian damai melalui diplomasi dan perundingan. Untuk kerjasama internasional. Kerjasama bilateral dilakukan antara dua negara atau dua subjek hukum internasional. Contohnya, Indonesia dan Malaysia bekerjasama dalam hal ekstradisi koruptor. Sedangkan kerjasama regional terjadi antara negara dalam satu kawasan tertentu. Contoh ASEAN Asia Tenggara, Uni Eropa. Kerjasama multilateral melibatkan lebih dari dua negara atau subjek hukum internasional. Contoh APEC, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Oke Organisasi Kerjasama Islam. Bidang-bidang hubungan internasional Indonesia di bidang politik meliputi pembukaan hubungan diplomatik dan perjanjian batas wilayah dengan negara lain. Bidang sosial budaya melibatkan pertukaran pelajar dan kerjasama budaya untuk mempererat hubungan antar bangsa. Bidang ekonomi berupa perjanjian dagang seperti antara Indonesia dengan Amerika Serikat atau Tiongkok. Bidang pertahanan dan keamanan termasuk kerjasama dalam pembelian alat pertahanan dan latihan militer bersama dengan negara lain. Asas dalam hubungan antara bangsa dan negara atau hubungan internasional. Hubungan internasional dijalankan berdasarkan hukum internasional dan sejumlah asas yang menjadi pedoman bagi negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Indonesia menjunjung asas-asas berikut. Yang pertama, asas teritorial. Setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya, dan wilayah tersebut tidak boleh diganggu oleh negara lain. Negara lain wajib menghormati batas wilayah tersebut. Asas kebangsaan. Setiap negara berhak mengatur warganya sendiri, meskipun mereka berada di luar negeri. Kedaulatan negara atas rakyatnya harus dihormati negara lain. Asas kepentingan umum. Negara memiliki hak untuk melindungi kepentingan umum masyarakatnya, termasuk dalam hubungan luar negeri, selama tidak melanggar hukum internasional. Karena semua negara, besar atau kecil, harus diperlakukan setara dalam hubungan internasional. Tidak ada negara yang boleh merasa lebih tinggi dari yang lain. Yang asas keterbukaan. Kerjasama antar negara harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Dengan keterbukaan, setiap negara yang terlibat akan memahami manfaat serta risikonya. Kelima, asas ini menjadi dasar penting dalam menjaga hubungan antar negara agar berjalan adil, damai, dan saling menghormati. Peran Indonesia dalam organisasi internasional. Organisasi internasional adalah wadah kerjasama antar negara yang memiliki tujuan bersama. Biasanya disepakati melalui perjanjian resmi. Organisasi ini membantu menciptakan hubungan internasional yang tertib, damai, dan bermanfaat bagi anggotanya. Contoh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. PBB adalah organisasi internasional terbesar dan bersifat universal, karena hampir semua negara di dunia menjadi anggotanya. Didirikan pada 24 Oktober 1945 setelah Perang Dunia Kedua dengan tujuan utama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. 5 negara pendiri sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, sekarang Rusia, Tiongkok, dan Prancis. Kelima negara ini memiliki hak veto, yaitu hak untuk membatalkan keputusan Dewan Keamanan PBB. Peran Indonesia dalam PBB. Indonesia aktif dalam PBB dan berkontribusi nyata dalam misi perdamaian dunia, misalnya melalui pengiriman dan pasukan perdamaian, peacekeepers, dan partisipasi dalam sidang-sidang PBB. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap diplomasi global, perdamaian, dan kerjasama internasional. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB.
Keanggotaan Indonesia dalam PBB. Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB pada 28 September 1950. Sejak saat itu, Indonesia aktif berperan dalam berbagai kegiatan dan lembaga di bawah naungan PBB. Contoh peran Indonesia dalam PBB: pengiriman ke Kontingen Garuda sebagai pasukan perdamaian untuk menjaga stabilitas di berbagai wilayah konflik dunia. Adam Malik menjadi Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, mewakili Indonesia di forum tertinggi dunia. Indonesia terdaftar di berbagai lembaga PBB seperti ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sebanyak 4 kali periode 1974, 75, 1995, 1996, 2007 sampai 2008, dan 2019 sampai 2020. Terpilih menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB serta Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Prestasi di Komisi Hukum Internasional atau ILC, Masyur Kusuma Madja 1992 sampai 2001, Nugroho Wisnu Murti 2007 sampai 2011. Aktif memberi bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang mengalami bencana atau konflik. Berperan dalam penyelesaian konflik seperti konflik di Kamboja 1989, konflik antara Filipina dan Moro National Liberation Front MNVL sebagai mediator. Indonesia sempat keluar dari PBB pada 20 Januari 1965. Presiden Soekarno menarik Indonesia dari keanggotaan PBB karena ketidaksetujuan atas masuknya Malaysia ke Dewan Keamanan PBB. Indonesia kembali bergabung pada 28 September 1966 setelah terjadi pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Kesimpulan: Indonesia memainkan peran penting dalam PBB melalui diplomasi, perdamaian, dan keikutsertaan dalam lembaga-lembaga internasional. Meskipun sempat keluar, Indonesia kini kembali aktif dan diakui sebagai negara yang berkontribusi besar dalam menciptakan perdamaian dan kerjasama global. Konferensi Asia Afrika KAA pertama kali diselenggarakan di Bandung, Indonesia pada 18 sampai 24 April 1955. Indonesia memiliki peran penting dalam KAA, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara pemerakasa KAA bersama negara-negara pancanegara. Sebelumnya, Indonesia juga ikut dalam konferensi Kolombo dan konferensi Bogor sebagai persiapan KAA. Indonesia menjadi tuan rumah KAA tidak hanya pada tahun 1955, tetapi juga saat peringatan KAA pada tahun 1995, 2005, dan 2015. Indonesia bertindak sebagai panitia penyelenggara KAA pertama yang bergabung di Gedung Merdeka, Bandung. Indonesia mendirikan Museum Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka sebagai bentuk penghargaan dan pelestarian sejarah konferensi tersebut. Gerakan Non-Blok atau GNB dibentuk setelah Konferensi Asia Afrika dan secara resmi didirikan pada 1 September 1962. Indonesia memiliki peran penting dalam GNB. Indonesia merupakan salah satu negara yang memperakasai pendirian gerakan Non-Blok. Selain itu, Indonesia pernah menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991. Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT ke-10 GNB yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-6 September 1992. Konferensi ini dihadiri oleh 106 negara. Dalam perannya, Indonesia turut memecahkan berbagai masalah dunia berdasarkan asas keadilan, salah satunya membantu meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara, salah satunya Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. ASEAN menjadi bagian penting dalam politik luar negeri Indonesia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Indonesia berperan sebagai salah satu pemerakasa berdirinya ASEAN. Selain itu, Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai pertemuan ASEAN, menjadi Ketua ASEAN pada tahun 1976, serta terlibat dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia juga mendorong pentingnya penghargaan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM dalam kawasan.
Di luar kegiatan resmi ASEAN, Indonesia juga berperan dalam menjaga perdamaian di Asia Tenggara. Indonesia pernah menjadi penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja, ikut serta dalam penyelesaian masalah Kamboja, serta menjadi mediator dalam konflik antara pemerintah Filipina dan kelompok pemberontak More. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah kerjasama ekonomi yang didirikan pada Desember 1989 di Canberra, Australia. Dengan 12 negara pendiri, kini APEC memiliki 21 anggota dan Indonesia menjadi salah satu anggota aktif dalam organisasi ini, mendukung peningkatan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Politik. Indonesia memiliki beberapa peran penting dalam APEC. Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT APEC pada 15 November 1994 di Istana Kepresidenan Bogor. Indonesia menjadi peran penting sebagai perumus Bogor Declaration dan Bogor Goals yang ditetapkan pada tahun 1994. Deklarasi ini bertujuan untuk mencegah pembentukan blok perdagangan tertutup dan mewujudkan sistem perdagangan bebas yang saling menguntungkan. Indonesia juga menjadi pendorong terbentuknya ECOTEC, Economic and Technical Cooperation, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui pembangunan kapasitas sumber daya manusia atau SDM di kawasan Asia Pasifik. Indonesia berperan dalam mewujudkan forum konsultasi APEC yang jujur, adil, dan bebas, dengan prinsip saling membantu tanpa memandang tingkat kemajuan setiap negara. Indonesia kembali menjadi tuan rumah dan ketua KTT APEC ke-21 pada tahun 2013. Organization of Islamic Cooperation atau OIC, atau Organisasi Kerjasama Islam, dibentuk pada tanggal 22 sampai 25 September 1969 untuk mewadahi negara-negara Islam dan negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar. Dengan 57 anggota, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, memiliki peran penting dalam OIC. Beberapa peran Indonesia dalam OIC antara lain, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat Montori KTM sampai OKI ke-24 pada tahun 1996 di Jakarta. Indonesia juga berperan dalam menyelesaikan pertikaian Moro dengan pemerintah Filipina pada tahun 1993. Indonesia mendapat mandat sebagai ketua OIC dan menjadi anggota Committee of Six. Indonesia memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front atau MNL dan pemerintah Filipina. Peran Indonesia ini menunjukkan komitmennya dalam memperkuat solidaritas dan perdamaian di dunia Islam, serta mendukung penyelesaian konflik regional.